Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khususan sunnah hadis kitab. Anawi wa bidayhi الرحيم شيخ الكتب المعتبرة الأحياء الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. Halaman 7 ya. Halaman 7 baris ke 4 ya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adamanna bihi wa bi'ulumi fid darain amin. Qala halaman 7 baris ke 4. Wa ma'adihim ay akhiratihim. Itu ya. Yang dibuat itu ya. Wa ma'adihim, dan untuk menyempurnakan tempat tinggal mereka, tempat kembalinya mereka. Ay akhiratihim, yaitu akhirat mereka. Tujuan ya diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu untuk menyempurnakan kehidupan di dunia, ya, urusan-urusan dunia dan tempat pulangnya kita, yaitu kampung akhirat. Fahuwa sallallahu alaihi wasallam mubashirun wa munadzirun wa mubidun linnasi ma ya'tajuna ilaihi fi umurid dini wad dunya. Maka dia sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, mubashirun, pemberi kabar gembira. Nabi itu diutus oleh Allah sebagai pemberi kabar gembira. Banyak di hadis-hadis Nabi, ya, bahwa ya kita diberikan kabar gembira nanti menjadi umat, walaupun yang diciptakannya belakangan masuk surganya duluan. Kan kabar gembira, ya. Atau kabar gembira lagi bahwa ya siapa saja yang bisa mengamalkan atau membaca ya surah ini itu dikasih kabar gembira, nanti dia bakal selamat di dalam kubur. Ya. Siapa saja yang membaca surat Al-Mulk setiap malam, ya, setiap malam, maka dia terhindar dari siksa kubur. Kan begitu. Itu namanya kabar gembira. Ya, pemberi kabar gembira. Banyak pokoknya yang sudah diberikan ya kabar gembira oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita. Wa munadzirun, dan Nabi juga
sebagai pemberi peringatan. Nabi juga sebagai pemberi peringatan. Hati-hati, jangan sampai melakukan ini dikasih peringatan. Ya, dikasih peringatan anak Nabi. Kalau melakukan ini maka nanti bisa masuk ke dalam neraka atau masuk ke dalam keraknya neraka, gitu. Ya. Jangan sampai meninggalkan sembahyang dikasih peringatan kita. Ya, sama Nabi. Munadzirun. Wa mubinun linnasi ma yatajun. Dan Nabi juga pemberi penjelasan bagi manusia terhadap apa yang mereka perlukan di dalam urusan agama, di dalam persoalan agama dan dunia. Persoalan agama Nabi jelasin, Nabi udah jelasin masalah persoalan agama dari mulai yang kecil sampai dengan yang besar itu Nabi udah jelasin dalam persoalan agama. Dari mulai ibadah dijelasin sama Nabi, tata caranya ibadah bagaimana, tata caranya puasa gimana, itu udah dijelasin sama Nabi. Urusan dunia juga Nabi jelasin. Urusan dunia dari mulai cebok sampai urusan kepemimpinan Nabi jelasin sempurna. Dunia akhirat Nabi udah jelasin secara sempurna. Selama 60 tahun itu semua kehidupan dunia dan akhirat, baik persoalan dunia maupun persoalan agama udah dituntasin sama Nabi. Selama 63 tahun. Makanya kita pada saat wahyu terakhir itu tentang kesempurnaan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum. Itu udah sempurna tuh. Sempurna. Jadi Nabi itu pemberi penjelasan, menjelaskan, memberikan penjelasan kepada umatnya. Cebok dikasih jelasin bagaimana cebok yang benar. Ada cebok yang basah, ada cebok yang kering. Ini jelasin sama Nabi. Tidur dijelasin sama Nabi. Tidur yang baik bagaimana, posisinya bagaimana, dalam keadaan seperti apa. Tuh. Kan urusan dunia makan. Dijelasin sama Nabi. Makan yang baik itu bagaimana. Pakai tangan kanan. Kemudian makannya juga nggak main kobok, pakai 3 jari. Begitu. Sedikit demi sedikit makannya. Minum begitu juga diajar. Itu kan dunia semua, dari hal yang terkecil itu udah dijelasin sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal kita pakai di pedoman hidup tuh udah dikasih sama Nabi semuanya. Juntonya udah ada. Sebenarnya kita udah tinggal pakai doang. Wa ikmatul bi'tsati iqamatu ujjati ta'ala ala khalqihi. Hikmah dibangkitkannya hikmah diutusnya Nabi atau Rasul itu adalah iqamatu ujjati, untuk meneguhkan, mengukuhkan hujahnya Allah Subhanahu wa ta'ala atas makhluknya. Itu tujuannya begitu, diutusnya Rasul, diutusnya Nabi untuk mengokohkan hujahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bisa jadi nanti ada hamba yang komplain sama Allah. Ada. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walau anna ahlaknahum bi'adzabin min qablihi laqalu
Rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatika. Walau anna ahlaknahum, sekiranya kami akan membinasakan mereka dengan satu siksaan, kata Allah, min qabli'i, sebelum diturunkannya Al-Quran, laqalu, pasti mereka akan berkata, Rabbana Tuhan kami, ya, hai Tuhan kami, laula arsalta ilaina rasulan, mengapa dulu engkau tidak mengutus kepada kami rasul, ya, fanattabi'u ayatika, maka kami akan mengikuti ayat-ayatmu. Tuh, begitu manusia tuh, makanya Allah tahu, ya, ini bakalan manusia kalau saya kagak kasih ini bakalan komplain di akhirat. Ya, pada saat persidangan dia malah komplain. Ya, maka sebelum mereka sudah diutus Nabi. Ya, jadi entah pada saat di akhirat ketika dia mau beralasan udah nggak ada alasan, kan sudah saya utus Rasul, ya, untuk mensiarkan ketauhidan kepadaku, ya, ajaran-ajaran, untuk menyebarkan ajaran-ajaranku melalui Nabi, kan sudah saya utus, sudah saya sampaikan, ya, udah nggak ada alasan lagi. Coba kalau misalkan nggak diutus sama, ya, Allah, seorang Rasul, seorang Nabi. Ketika Allah pengen ngazab ke hamba, hambanya komplain. Ya Allah, saya dulu nggak ada yang kasih petunjuk, ya kan? Dulu nggak ada utusanmu yang ngasih, yang menyampaikan risalah bahwa ini haram, bahwa ini halal. Ya, nggak ada Rasul yang, ya, nyampein tentang ibadah kepadamu, tentang tauhid kepadamu. Tentar begitu dia hari kiamat. Makanya Allah nggak mau. Allah tahu di sifat manusia. Nah, diutuslah Nabi, diutuslah Rasul, ya. Jadi diutusnya Nabi dan Rasul untuk mengukuhkan hujahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala atas komplainan makhluknya, ya, atau hambanya. Jadi ntar kita nggak ada lagi tuh cerita, ya Allah, saya mah kagak tahu ilmu beginian, nggak ada cerita kita mah. Kenapa kamu nggak sembahyang? Saya nggak tahu ilmu sembahyang. Nggak ada, udah nggak ada alasan lagi. Karena Nabi udah diutus. Syariat udah masuk. Ya, syariat udah. Ya, lain lagi kalau misalkan, ya, syariat belum masuk, belum sampai. Ya, jadi Allah itu, ya, kalau ada syariat yang belum sampai kepada hamba, nggak ada yang nyampein syariat, ya, maka tuh hamba kagak bakalan disiksa. Kenapa? Karena dia nggak tahu tentang syariat, ya, syariatnya belum masuk ke dia, belum sampai. Ya, misalkan orang tadi tinggalnya di hutan, ya, nggak ada ulama ustadz yang berdakwah, ya, dakwah nggak masuk ke situ, ya, makanya dia makan, dia nggak pakai bajunya, cuman alas dengan daun-daunan doang, ya kan, buka aurat, nggak sembayang, makan apaan aja di hutan, itu nggak kena azab, nggak kena siksa nanti. Kenapa? Karena syariat belum sampai, belum masuk. Seandainya begitu, ya, seandainya memang belum sampai, ya. Tapi kalau zaman sekarang misalkan, ya, mereka tinggal di hutan tapi punya handphone, selesai. Artinya udah ada sarana yang udah masuk, bisa akses mereka, siapa aja yang bisa diakses tentang, ya, syariat, ustadz ulama itu bisa ada yang bicara di handphone, ya kan, menyampaikan syariat. Wa ayyadahu ay qawahu bil mu'jizati zahirati, dan Allah juga memperkuat Nabi bil mu'jizati, dengan berbagai macam mukjizat az-zahirati, yang nampak, yang zahir,
Jadi mukjizat itu bisa dilihat oleh mata manusia. Ya. Allah sengaja ya memberikan mukjizat yang begitu. Ya, kalau mukjizat itu kagak dilihat sama mata ya orang kagak ada yang ketarik. Ya kan? Ada banyak yang kagak percaya. Yang ditampakin hanya banyak yang kagak percaya, apalagi yang kagak nampak. Apakah bisa di-request Ustaz? Maksudnya berulang-ulang. Maksudnya kan waktu menyebarkan ajaran baik dari nabi masing-masing itu umatnya misalnya minta berulang-ulang maksudnya bisa tergantung izin Allah, bisa. Nabi kan doanya kan ya emang untuk memperkuat kenabiannya, ya untuk membuktikan bahwa dia seorang nabi, bagi Allah bisa aja. Ya, mujizat itu bisa terulang, bisa. Ya. Bisa. Apakah pas momen itu ini, pas momen yang lain? Ya bisa lain aja. Ya, ada momennya juga, ada juga bisa. Ya, ketika zamannya Nabi apa? Nabi Isa apa Nabi? Ya, Nabi Musa minta makanan, ya Nabi Isa minta makanan langsung dari langit. Ini kan berkali-kali mintanya. Mukjizat. Bukan sekali. Turun benar dari langit. Ya, Ma'idata, makanya ada surat Al-Ma'idah. Dengan hidangan udah di atas meja, makanan turun, tinggal makan doang. Ya itu mukjizat namanya. Ail ghalibati ala man aradha, yaitu mengalahkan, ya, untuk mengalahkan atas orang-orang yang menentang, ya, mukjizat. Fal mukjizatu amrun zo'ara ala khilafil adati ala yadi nabiyyin aw rasulin. Mukjizat itu adalah satu perkara yang nampak ala khilafil adati, yang bertentangan dengan adat. Ya, perkara yang muncul, yang nampak bertentangan dengan kebiasaan. Ala yadi nabiyyin, atas tangan seorang nabi, au rasulin atau rasul. Ba'da bi'tsatihi, setelah diutusnya, ya, nabi atau rasul, fi waqti da'wan nubuwati war risalati, di waktu, ya, di dakwanya kenabian dan kerasulan, diangkatnya sebagai kenabian dan kerasulan, ya, dinobatkan, ya, kenabian dan kerasulannya. Itu namanya mukjizat, ya. Mukjizat satu kejadian peristiwa, ya, yang muncul itu bertentangan dengan kebiasaan manusia. Ya, pokoknya di luar dari kebiasaan manusia, itu namanya mukjizat. Tapi keluarnya dari tangan nabi atau rasul. Ya, itu namanya mukjizat. Ya, jadi hanya nabi dan rasul doang yang punya mukjizat. Gitu. Contoh, tongkatnya Nabi Musa kan adanya di tangan seorang nabi, ya. Diketok doang, belahlah lautan, muncullah jalan tol. Makanya sekarang ada jalan tol laut. Pengen ngikutin Nabi Musa, begitu. Tol laut, sekarang dulu mau, ya, infrastruktur Nabi Musa nggak perlu, sekarang biaya besar. Tinggal diketok doang, muncul jalan tol di tengah-tengah laut. Hebat. Ya, buatan Allah ekspres. Langsung tuh muncul, ya, jalan untuk bisa menyeberang lautan. Apalagi ya, tangan, ya, Nabi Soleh, ya kan, diketok batu, dalamnya ada unta. Itu kan mukjizat Nabi, ya, mukjizat Nabi, bulan dibelah dari
belah bulan, pakai tangannya doang, segaris terbelah tuh bulan. Ya, tuh yang mukjizat. Atau air keluar dari jari jemari Nabi, mukjizat. Mukjizat. Nah, itu kan bertentangan dengan kebiasaan pada umumnya ya. Nah, itu mukjizat itu setelah ya diangkat ya menjadi nabi atau rasul. Sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, ya itu belum ada mukjizat. Ya, namanya irhas. Sebelum diangkat nabi dan rasul, ya itu namanya irhas. Ya. Kayak nabi waktu kecil, ya awan sudah mengiringi saja. Jadi nabi enggak pernah terkena sinar matahari. Ya enggak. Itu namanya irhas. Masih kecil nabi udah dilindungi. Cahaya matahari kalah sama nurnya Muhammad. Nggak mungkin. Ya, jadi nggak bisa matahari itu menyinari tubuhnya, nggak bisa. Kalah. Sinar matahari kalah dengan nurnya. Karena Nabi itu nurun fauqa nur. Cahaya di atas. Jadi matahari nggak nyanggup untuk nyorot tubuhnya Nabi. Sehingga Nabi nggak punya bayangan. Hebat ya. Kalau kita bayangannya ada. Ya. Kenapa? Karena kita di center kena sinarnya matahari. Ya. Nabi itu nggak mampu, matahari nggak mampu nyorot tubuhnya Rasulullah SAW. Kalah, sinarnya kalah, ya cahayanya kalah. Nabi-nabi yang lain? Ada. Nah, ya. Bukan kayak kita. Itu udah kepanasan mulu. Nabi keringetan nggak? Keringetan Nabi. Ya, keringetan sama kayak kita keringetan. Ya, keringetan. Bukan keringetan karena sinar matahari, karena aktivitas. Kan Nabi berperang, Nabi berdagang, Nabi berusaha, ya kan? Nabi lari, ya. Ya, Nabi jalan kaki, semuanya itu aktivitas yang pasti akan mengeluarkan energi sehingga muncullah keringat. Bedanya Nabi keringatnya wangi. Kalau kita keringatnya wangi juga, wangi apek. Nabi wangi. Itulah hidayah. Iya. Itu urusan Allah makanya ya walaupun dia tahu melihat Nabi begitu luar biasa tapi yang namanya hidayah belum bisa. Kenapa? Bisa jadi ada unsur kebencian di dalam hatinya. Ya Abu Jahal gimana? Kan masih saudara. Ya, dia tahu keistimewaan Nabi. Kenapa dia kagak mau ikutin Nabi? Unsurnya apa? Unsurnya kebencian. Susah. Iya. Sehingga tidak akan muncul hidayah. Kenapa benci? Karena dia mengkhawatir akan kedudukan posisinya takut tergantikan. Ya, sebagai pemimpin kabilah. Pemimpin. Jadi faktornya itu bisa jadi. Ya. Sebenarnya ngakuin kemuliaan Rasulullah. Ya, kehebatan Rasulullah. Ya. Gimana tuh ya sejarah Nabi musuh aja kalau ngelihat ya yang tadinya mereka benci banget sama Nabi misalkan. Dia nggak tahu karena nggak tahu, dia belum pernah papasan sama Nabi. Ketika dia ngelihat Nabi langsung jatuh cinta. Kenapa? Karena memang wajahnya wajahnya Rasulullah itu membuat orang jatuh cinta baik lawan maupun
kawan. Ya. Saking indahnya. Itu ngelihatnya juga nggak langsung bertatapan, cuman dari jauh doang di sela-sela pohon langsung dia jatuh cinta. Itu musuhnya. Ya. Kenapa itu tadi si Abu Jahal kagak mau? Ya, karena itu tadi kebencian karena faktor kekuasaan. Kalau musuhnya itu kebencian karena ketidaktahuan. Beda. Ketidaktahuan dengan dia udah kekuasaan, dia udah tahu. Lebih lama, lebih tua, dia masuk anak baru. Iya, gitu ya, bisa jadi. Apalagi anak baru, soal dia ya satu. Itu namanya ya mukjizat yang dimiliki oleh Nabi itu gitu ya. Ka'ihyati mayyitin, seperti menghidupkan orang yang sudah mati. Itu namanya mukjizat. Siapa ya namanya? Nabi Isa. Nabi Isa begitu kan. Sama Nabi Musa juga yang menghidupkan orang mati. Nabi Musa terkenal kisahnya di surat Al-Baqarah kan begitu. Ya. Baqarah. Yang udah mati ya suruh cari sapi ya, berwarna kuning keemasan. Nanti buntutnya diselepetin, ditabokin ke tubuhnya, terus orang tersebut bangun dan menceritakan kronologisnya. Itu namanya mukjizat. Begitu juga Nabi Ibrahim, ya mukjizatnya, ya bisa menyatukan seluruh tulang-tulang, ya hewan kembali lagi menjadi satu. Ya. Jadi pada saat ingin membuktikan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya kan. Ya maka diperintahkan wahyu bahwa potonglah 4 ekor burung. Ya. Maka 4 ekor burung itu kau cincang ya, palanya kau ya lempar ke 4 penjuru. Ya. Semua aduk tuh, habis dicincang daging-dagingnya tulang-tulangnya diaduk, lalu ya buang ke 4 penjuru. Laksanakan. Maka pada saat udah selesai, kembali lagi ke tempat kamu tadi mau potong tuh burung. Ya, katakan ya kepada tuh burung semuanya, wahai burung, ya hidup kembali dengan izin Allah. Datang tuh semua, ya yang tadi udah dicincang. Datang ke hadapan Nabi Ibrahim, nyari masing-masing badannya. Iya. Nyari masing-masing kepala sama kaki sesuai tadi dia seperti semula. Ya biiznillah. Dengan izin ini ingin Allah pengen ya mengasih tahu bahwa gampang banget ngidupin makhluk yang tadinya udah mati. Ya, apalagi matinya cuma di dalam kubur, tulangnya masih ada, gampang banget. Itu yang dicincang-cincang jadi satu kan nggak ketahuan tuh. Ya. Kalau kita kan susah. Iya, yang tadi palanya dia sama kakinya mana tuh? Ya kan? Sayapnya sama bulu-bulunya. Ya kan mesti sama. Bagi Allah gampang. Tinggal bilang kun, fayakun, dengan itu semua nyari sendiri. Ya tuh, itu namanya mukjizat, menghidupkan. Ya. Wa idami jabalin, menghilangkan gunung dihilangin bisa. Gunung yang gitu gedenya bisa, ya. Namanya mukjizat misalkan, ya, ngilangin gunung bisa juga, ya. Wan fijaril ma'i min bainil asabi, memancarkan air ya di jari jemari, itu namanya mukjizat ya, air keluar dari jari jemari seorang nabi, itu namanya mukjizat
Amma law za'aral amru fi yadi ghairi nabiyyin wa rasulin, adapun ya jikalau peristiwa atau kejadian tersebut nampak terjadi di tangan selain nabi dan rasul, fa in kana waliyan, sekalipun dia itu seorang wali, fa huwa karamatun, maka itu namanya karomah. Ya, namanya karomah. Selain nabi dan rasul ya namanya karomah. Jadi peristiwa luar biasa yang terjadi pada diri seorang kekasih Allah ya, selain nabi dan rasul atau orang-orang soleh atau para wali, itu namanya karomah. Itu nggak bisa pakai minta-minta ya, itu peristiwa itu sesuai dengan izin Allah. Kalau Ya. kan zaman sekarang udah nggak bingung juga ya, ada orang kosong pikirannya menurut kita ya, kayak orang yang di pinggir jalan bagaimana, ternyata itu wali yang kita nganggap itu dia sholat deh kagak itu bahasanya. Cuman Allah kasih karomah itu kita kudu tahunya dari mana sih, percaya dari mana. Kita nggak kita nggak dituntut untuk mencari tahu tentang identitas kewalian seseorang. Yang dituntut ya oleh kita adalah husnuzon. Paham? Yang dituntut oleh kita adalah husnuzon kepada semua orang. Berbuat baik kepada semua orang. Jangan menganggap hina orang. Itu yang dituntut. Ya. Itu yang dituntut oleh kita. Kita nggak dituntut nyari tahu, karena ya la ya'riful wali illal wali. Makam kedudukan kewalian itu hanya diketahui oleh wali juga. Sama wali. Itu. Ya, sama wali. Dia nggak akan tahu kedudukan wali kalau dia bukan seorang wali. Gitu. Kecuali dia menampakkan satu kejadian aneh. Nah itu bisa jadi akhirnya kita tahu dia ini seorang wali. Ya, khariqul ada namanya. Ya. Udah kita dituntut ya berhusnuzon aja. Ya, berhusnuzon. Orang gembel ya kan, pengemis ya. Kita nggak tahu bahwa dia itu nyaru. Ya, memang begitu. Ada memang wali-wali yang begitu ya, yang enggak masyhur tapi dimajhul. Ada wali masyhur, ada wali majhul. Masyhur itu terkenal, pakaiannya rapi, ilmunya kelihatan ya, ibadahnya, waroknya kelihatan, itu namanya wali masyhur. Ada wali majhul, emang Allah sembunyiin. Banyakan mana? Banyakan wali yang majhul ketimbang wali masyhur. Oh iya. Kebanyakan wali yang majhul yang Allah sembunyiin ketimbang wali yang masyhur. Wali yang masyhur kan bisa kelihatan. Yaitu ilmunya kan nggak semuanya orang ilmunya tinggi, ibadahnya hebat. Ya. Tapi yang majhul itu banyak Allah sembunyiin. Ya, bisa jadi dia cuma ya macul aja di sawah kerjaannya. Ya, pakai kaos doang. Ini Allah sembunyiin. Ya, biar orang kagak tahu. Gitu. Sembunyiin. Ada di pasar, ya. Iya begitu. Dia itu ya menjaga agar ya satu kampung tersebut tidak mendapatkan bala. Dia tual itu begitu. Ya, tujuannya nggak dia ngumpet. Ya. Kita berterima kasih sama kekasih-kekasih Allah itu untuk ngejaga kampung-kampung ya, daerah-daerah biar enggak Allah murka. Kita kan percaya nih bahwa nanti Nabi Isa akan turun pada waktunya, Ustaz. Nah, setelah turunan Nabi Isa itu, apakah
Nabi Isa-nya pun jadi umatnya Nabi Muhammad. Bahkan keturunannya juga dari umat Nabi Muhammad. Dan Nabi Isa menjalankan syariatnya Nabi Muhammad. Ya. Pada saat Nabi Isa turun di akhir zaman nanti, Nabi Isa mengemban syariatnya Nabi Muhammad dan melaksanakan segala syariatnya Nabi Muhammad. Nggak bisa Nabi Isa menjalankan syariatnya pada waktu dulu dia, ya, semasa zaman yang nggak bisa. Siapapun Nabi ketika bertemu dengan Nabi Muhammad maka itu wajib hukumnya Nabi ngikut Nabi Muhammad. Siapapun, misalkan Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad diutus di tengah-tengah zamannya Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim kudu ngikut Nabi Muhammad. Sekalipun Nabi Adam, bapaknya, ya kan? Nabi Muhammad diutus di zaman Nabi Adam, maka Nabi Adam kudu ngikut Nabi Muhammad. Itu. Jadi semua kudu ngikut syariatnya Nabi Muhammad kalau dia ngalamin Nabi Muhammad. Maka ketika Nabi Isa berada di zamannya Nabi Muhammad, berarti dia ngalamin zamannya Nabi, maka dia harus ngikutin Nabi Muhammad. Syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi semua nanti itu pengikutnya Nabi Isa, keturunannya, itu semuanya adalah syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wallahu a'lam.